usaha untuk tetap lembut kepada anak dan cucu, maka bersyukurlah. Itu artinya Allah masih memberi kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan manusia yang di bulan Ramadan rajin puasa, kuat puasanya, tapi tidak kuat sabarnya. Rajin tilawahnya, tapi lisannya tidak berhenti dari ngomongi orang, gitu ya. Apa artinya seperti itu? Kok bisa seperti itu? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mereka yang masih melakukan ibadah tapi juga melakukan maksiat, kita tidak perlu bingung. Allah sudah menekankan dalam Quran surat Asy-Syams, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa Allah sudah membekali manusia itu dengan sikap fujur dan takwa. Fujur adalah kecenderungan berbuat tidak baik, sedangkan takwa adalah kecenderungan berbuat baik. Maka saat kita masih melakukan sesuatu yang tidak benar padahal dalam keadaan berpuasa, artinya ada sesuatu dalam diri kita, ada sistem, ada pengendali, ada mesin yang dia itu justru menjadi penentu apa yang kita lakukan saat merespon suatu keadaan. Gampangannya begini, dalam diri kita ini tadi sudah dikasih tahu bahwa Allah memberikan potensi fujur dan takwa. Nah, fujur dan takwa ini tidak berdiri sendiri, ada mesin yang mengendalikannya. Ya, ada apa, Bu? Saya sengaja tanya biar gak ngantuk. Karena memang ini waktu-waktu rawan, Bu. Udah lapar seharian, ya kan, udah mandi, tinggal nunggu sebentar itu terus kelihatan nunduk-nunduk gini. Nunduknya itu karena ngerti, lagi paham atau memang lagi ngantuk gitu kan. Jadi tadi ada apa, Bu? Coba tanya Bapak, ada apa tadi kita, Pak? Ada mesin. Ibu-ibu jawabnya udah kelera-keliru ya, Pak. Ada mesin. Ada mesin di dalam diri kita yang dia itu punya pengaruh untuk menentukan fujur dan takwa kita mana yang lebih besar. Ketika mesin ini bergerak, dia mengarahkan kepada fujur, maka jadilah kita manusia yang fujur, yang banyak melakukan ketidakbaikan. Tapi saat takwa, mesin takwa ini yang bergerak, maka ketakwaan kita akan menjadi lebih baik. Nah, mesin itu adanya di mana? Itu kan pertanyaannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mesin itu ada di kepala kita. Betul, Bu. Namanya otak. Ya. Jadi otak inilah yang mengendalikan fujur dan takwa kita. Ketika otak ini mampu kita kendalikan, maka fujur dan takwa ini pun bisa kita kendalikan. Ketika seseorang rajin tilawah tapi mulutnya masih juga ngomelin orang, masih juga gosipin orang lain, artinya mesin dia lagi jadi apa? Lagi mengarah kepada fujur. Nek koyo ngono berarti aku selama ini lagi ngomel-ngomel, artinya mesinku lagi rusak. Lagi error, Pak. Oh, nek ngono kuwi bukan karena hatiku ya, bukan karena akunya jatuh, enggak, mesinnya itu yang lagi enggak bener. Ya. Maka Ramadan ini sebenarnya bukan sekadar latihan menahan makan dan minum. Ini perlu diingat ya. Puasa ini, Ramadan ini bukan sekadar melatih menahan lapar dan haus,
tetapi juga latihan menata mesin diri kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak yakin apakah di pengajian yang lain jenengan akan mendengarkan materi ini. Kalaupun ini adalah sesuatu yang baru bagi panjenengan, mohon untuk tidak melakukan antipati. Apa kuwi pengajian kok kaya ngono? Yang dibahas kok kayak gitu, nggak seperti biasanya tentang takwa Al-Baqarah 183. Saya pada kesempatan ini memberikan materi ini memang sengaja, Pak, Bapak dan Ibu ya. Kalaupun biasanya kita menerima pembahasan tentang puasa atau Ramadan itu terkait dengan ketakwaan, maka saya ingin membawa panjenengan semua masuk ke dalam kesadaran. Jadi takwa kita itu bukan hanya sekadar istilahnya apa ya? Bilangnya apa tuh kalau terus-terus doktrin. Bukan karena doktrin, tapi karena kesadaran untuk bertakwa. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, para ahli otak ya. Ahli otak ini membagi 3 bagian otak menjadi 3. Secara gampangnya, mereka menganalogikan bagian otak itu sebagai lantai rumah. Lantai rumah 1, lantai rumah 2, dan lantai rumah 3. Jenengan pernah lihat rumah berlantai 3, Bu? Sampai ke hotel lantai 10 pernah? Nah, nanti saya bicara lantai 1, 2, 3 orang tahu ke sana ya bingung terusan. Udah pernah ya, Bu? Ngerti ya? Mau ke arah lantai-lantai itu mesti naik tangga, apa naik lift gitu kan? Nah, jadi para ahli ini membagi 3 bagian otak itu dalam 3 lantai rumah, ibaratnya kayak gitu. Lantai rumah yang pertama yaitu, dan ini terkait dengan yang namanya mesin reaktif ya. Lantai dasar atau lantai 1 ini tempat naluri dasar manusia bekerja. Naluri dasar itu apa? Nah ini naluri dasar itu gini, Bu. Jenengan lapar, yang dilakukan apa, Bu? Nek lapar ngapain, Bu? Makan. Orang lapar kok malah nyanyi ya ora cetha nek ngono kuwi. Lapar ya makan. Nek haus, Bu, minum. Nek ketakutan, Bu, dikejar anjing misalnya, Bu, melayu. Ora usah mikir ngambil sandal dilempar balik, ora usah, Bu, melayu kesuwen nunduk salah digonggong gitu ya. Nah ini, jadi lantai dasar ini adalah lantai di mana naluri manusia kita bekerja. Kalau lantai dasar ini kotor, maka hawane kita tiap hari ya gitu. Ono apa salah sedikit langsung emosi. Anak duduk di sembarang tempat langsung emosi. Tetangga di sebelah jatuhin ponang, kita kaget marah-marah terusan. Tetangganya pun kok sampahnya ada yang ke halaman kita, ngomel terusan. Karena kita merasa nggak nyaman, maka naluri dasar kita akan bergerak, akan mendominasi, gitu ya. Jadi jenengan sekarang udah ngerti. Oh, berarti selama ini nek aku kicok nyeneni bapak kok nyeneni anak ini, berarti mesin pertamaku, lantai pertamaku reget banget ini. Nah itu, Bu, ya. Artinya lantai pertamanya penuh dengan kotoran. Maka puasa ini datang untuk membersihkan kotoran-kotoran tadi. Lapar, tetap sabar. Orang lapar itu, Bu, nek kesenggol dikit, bapak ngomong rodot cadas sedikit udah langsung tersinggung kita tuh. Oh, dari tadi ngapain aja nang ngomong rumah berantakan terus. Aku pikir apa? Itu jemuran apa? Jalan sendiri apa piye? Langsung emosi. Ibarat orang nek sakit gigi, dengar suara ribut, ya Allah, sensi. Lagi sakit gigi ngomel sendiri dia. Gak enak ya. Jadi itu lantai 1 ya. Di lantai 1 kalau kita masih suka marah-marah ya,
Kita masih sulit, istilahnya dalam keadaan puasa kok terus capek, emosi gampang keluar, maka itu kita masih di lantai 1. Lantai 1-nya mendominasi, mesin reaktifnya itu kuat, ya. Maka puasa ini melatih kita untuk apa? Menurunkan reaktifnya tadi. Walaupun mungkin tersinggung, kita mencoba untuk tetap tenang. Lihat anak kok lari sana sini, kok ini dikandani menang. Arek sholat kok malah melayu-melayu. Biasanya kan nek Ramadan tarawih, bocah itu kan senangnya ya menunggu itu Bu. Lari sana sini. Orang tua pengen serius, arek khusyuk lek sholat, anak melayu-melayu ora iso khusyuk. Kok enggak ada yang lari aja enggak khusyuk. Apa meneh ada yang lari. Ya. Jadi ini kita mencoba untuk lantai 1-nya diminimalisir. Ramadan mengajak kita untuk naik ke lantai yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita ceritanya mau naik ke lantai 2 nih Bu. Tadi lantai 1 udah ngerti, oh berarti ketika saya mudah marah berarti lantai 1 yang sedang aktif. Saya mau naik lantai 2 dah, gitu ya. Di lantai 2 ini ya, itu terkait dengan mesin emosi. Lantai 2 ya Bu, kaitannya dengan mesin emosi. Biasanya di sini nih terasanya. Lagi jengkel sama orang, lihat orangnya langsung dadanya berdebar-debar. Nah, di sini nih. Ya, jadi mesin emosinya. Saat puasa, perkataan yang kecil itu jadi terasa besar. Orang gak ada keinginan atau tidak ada niatan untuk menyenggol kita. Ini karena kita melihat lirikan matanya, langsung berasa kita yang diomongi. Pokoknya sensitif banget. Anak ribut sedikit, sudah naik suara kita tuh. Dibangunkan sahur, angel. Yang paling ribut jadinya siapa? Mama. Ini dibangunkan kok angel banget tuh ya. Ini bisa arek. Apa namanya? Arek imsak. Coba datang ini. Nah. Nek bapaknya anteng. Bapak iso tetap terlihat sabar. Tapi sekali keluar suara, anak langsung bangun. Kok bisa kayak gitu? Iya, karena anak merasakan ributnya ibunya itu adalah sebuah tanda kasih sayang. Makanya semakin kita panggil, semakin dia tidur. Apalagi kalau ibu-ibu sudah bilang, ini udah jam 4. Anak udah tahu Bu, jam 4 berarti masih jam 2. Karena ngerti ibunya suka hiperbola dalam hal jam itu. Ya. Untuk bapak-bapak yang pergi, yang tiap hari keluar rumah barangkali ya, mesin perasaannya apa, mesin emosinya apakah bekerja? Bekerja juga Bu. Ya, lagi di jalan dalam keadaan lapar, pulang dari kerja lapar-lapar disalip uang, bapak kaget, wes, weng gitu ya. Bisa kayak gitu tuh. Jadi ini terkait dengan mesin emosi kita di lantai 2. Ketika kita mudah reaktif dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, artinya lantai 2 kita juga bermasalah. Lagi penuh. Maka kita butuh Ramadan ini untuk apa? Meredam mesin emosi kita supaya tidak berlebihan. Punya rasa bagus? Bagus. Tapi kalau terlalu perasa, apakah bagus Bu? Enggak, susah orang mau ngomong. Bicara A dikit, kesinggung. Ngomong A, tersinggung. Ngomong B, apalagi. Jadi punya perasaan bagus. Tapi kalau terlalu berlebihan malah menyusahkan diri dan orang lain. Maka di sini terkait dengan masalah mesin emosi kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bukanlah orang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Artinya kuat
Kuat tidaknya kita itu tergantung regulasi emosi kita. Gampang terpancing gak sama perbuatan orang lain? Kalau kita masih mudah reaktif dengan perbuatan orang lain, artinya kebaikan kita atau diri kita masih tergantung orang. Kita baik tergantung orang itu baik apa enggak. Sering gak ada punya pernyataan kayak gitu? Dia baik, aku yo iso baik. Nek dianya jahat, aku iso lebih jahat. Ada yang punya prinsip kayak gitu tuh. Yang punya prinsip kayak gini artinya dia masih dikendalikan oleh orang lain. Nah, puasa ini melatih kita untuk mengendalikan diri sendiri. Jenengan datang ke masjid untuk sholat tarawih misalnya, itu pancen keinginan jenengan, bukan karena izin karo tonggo. Wah, sing liyane diundang masjid, aku nek nang omah doang, kok ndak diomongi. Kenapa enak? Tak mangkat sambil ngedumel. Kok jangan rampung semua. Gitu. Tapi kita memang ke masjid itu karena keinginan kita sendiri. Ya. Itu di lantai 2. Di lantai atas. Nah, setelah di lantai 1 kita berusaha untuk mengendalikan reaktif kita ya. Kemudian di lantai 2 kita mencoba mengendalikan perasaan kita, maka Ramadan ini mengajak kita untuk naik ke lantai 3. Yaitu lantai yang terkait dengan mesin berpikir, mesin ketakwaan. Disinilah manusia diajak oleh Ramadan untuk apa-apa yang dilakukan itu didasarkan pada pemikiran yang berlandaskan Quran dan Sunnah. Mau kita marah terus teringat la takhdab walakal jannah, maka kemudian ditahan emosinya. Orang ngajak berantem nih, ada yang sengaja nyenggol-nyenggol nih, kepengen supaya kita melayani emosi dia, kita cuma berkata mohon maaf, sesungguhnya saya hari ini sedang puasa. Agama Islam itu sudah terlalu komplit, sempurna untuk kebutuhan kita. Ya. Saat kita melakukan salat, kita lakukan karena pemikiran kita, saya ingin menjadi hamba Allah yang kembali padanya, melakukan segala sesuatu yang diperintah Allah karena memang saya kepengen mendapatkan rahmat Allah, bukan karena manusia. Disinilah mesin berpikir kita itu bertindak dan bisa menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa secara sadar, bukan karena ikut-ikutan. Sampai di sini bisa dipahami nggak, Bu? Ini kaitannya soalnya banyak perempuan ini yang terlalu banyak merasakan hal ini, gitu ya. Makanya sengaja saya nanyanya sama ibu-ibu. Kalau sama bapak nanti biar bapak jawab dalam hati aja. Ya, jadi bisa dipahami nggak? Lantai 1 itu adalah upaya kita memenuhi kebutuhan dasar. Upayakan untuk dikendalikan. Kalaupun lapar tetap tahan emosi. Kalaupun jengkel tetap tahan lisan ya. Kalaupun lagi asik nyekrol, kok lihat sesuatu yang nggak benar, segera ditinggalkan. Bukan terus mumpung gak ada yang lihat. Jadi dalam keadaan sendiri ataupun ramai, kita takwa itu ya tetap takwa. Ya, karena apa? Sadar apa yang saya lakukan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka sebenarnya puasa ini sekali lagi Bapak dan Ibu saya tegaskan, puasa itu tidak lantas membuat kita jadi lemah. Asal gak puasa aja le arek ngeneni wong letak apa lancar, giliran puasa kalem. Oh, bukan. Memang saya menahan diri saya untuk tidak emosi karena saya ingin menjadi hamba Allah yang takwa. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puasa ini melatih kita untuk naik di lantai teratas. Ya, lantai 1 dan lantai 2 kita coba untuk kendalikan.
sehingga kita bisa naik ke lantai teratas untuk menjadi hamba yang bisa berpikir dengan baik. Dan inilah latihan besar selama Ramadan, agar hidup kita itu tidak dipimpin oleh lantai 1 dan lantai 2, tapi dipimpin oleh lantai 3. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari semua yang sudah saya sampaikan itu, kenapa kok kita harus menjadi hamba Allah yang sadar untuk bertakwa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ayat ini tolong dijadikan pegangan hidup, karena ayat ini terkait erat dengan yang namanya takwa secara sadar. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibtum, apakah engkau mengira, annama, bahwa kami, khalaqnakum, menciptakan kalian, abathan, main-main. Itu pertanyaan Allah mengandung sindiran, mengandung apa ya? Kayak apa kalian pikir kalian itu saya hidupkan, saya ciptakan cuma untuk main-main? Wa annakum, dan kamu merasa ilaina, tidak akan kembali, la turja'un, tidak akan dikembalikan pada kami. Ayat ini ibu-ibu, satu, menyadarkan kita bahwa kita ini hidup gak main-main. Apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah kepada Allah. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka seluruh sendi kehidupan kita itu diniatkan dalam rangka ibadah. Kalau ibadah itu apa perlu kita main-main, Bu? Enggak, harus serius. Nek ngono kuwi berarti aku emosi, aku kudu serius. Ora. Nek emosi bukan ibadah. Ya. Berbuat baik harus serius. Memasak, Bu, untuk sahur, untuk berbuka harus serius. Mendidik anak serius, karena itu bukan main-main. Menjadi hamba Allah, sholat, puasa, infak, sedekah, serius. Jangan main-main, karena hidup kita bukan main-main. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian berpikir tidak akan dikembalikan pada saya? Artinya ibu-ibu, selain hidup kita tidak main-main, yang kedua adalah hidup kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua yang kita lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadikan Ramadan ini sebagai sarana kita untuk bisa menjadi umat Islam yang bertakwa secara sadar. Begitu emosi datang, ingat, nek saya emosi berarti lantai 1. Saya harus segera naik ke lantai 3. Begitu saya baper, mudah tersinggung, berarti lantai 2 saya ini yang lagi aktif. Segera lari ke lantai 3 Bapak Ibu. Ya. Selalu langsung pikirkan, saya ini hamba Allah yang akan kembali kepada Allah. Maka kehidupan saya, tutur kata saya, sikap saya tidak boleh main-main. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Sudah terlihat wajah-wajah gelisah, karena saya juga gelisah ya. Iya, mudah-mudahan anak-anak kita yang menjadi penerus kita ini nantinya ya, ketika melihat bapak ibunya duduk mendengarkan pengajian dengan tertib, dengan teratur, dengan khusyuk, mereka akan menjadikan itu sebagai pengalaman ruhiyah mereka, sehingga nantinya ketika dewasa
mereka akan meniru sifat dan sikap panjenengan semuanya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Hari ini kita belajar satu hal penting, bahwa puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi latihan menata siapa yang memimpin hidup kita. Jangan lupa 3 lantai rumah kita, usahakan selalu ada di lantai yang paling atas. Maka itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.